Maraknya kasus perjudian online di tanah air memang tengah menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Terlebih, kasus tersebut kini telah melibatkan beberapa nama publik figur yang ikut terseret usai menjalin kerjasama untuk mempromosikan judi online. Kemarin terdapat 26 nama publik figur yang telah dilaporkan di Mabes Polri Jakarta Selatan. Dan salah satunya terdapat nama aktris cantik Wulan Guritno yang masuk ke dalam daftar pelaporan usai videonya pada tahun 2020 silam dianggap sebagai salah satu upaya memasarkan judi online. Dalam peristiwa pidana kali ini, Zainal Arifin selaku pelapor pun menduga jika Wulan Guritno telah menerima imbalan lebih dari 10 juta rupiah untuk mempromosikan judi online lewat video yang memiliki durasi kurang dari 1 menit tersebut. Entah hal itu benar adanya atau tidak, namun yang pasti dalam waktu dekat, Wulan Guritno akan segera dipanggil oleh pihak kepolisian guna menjalani pemeriksaan sebagai terlapor atas kasus promosi judi online. Jadi ceritanya, kita menyambangi kawan-kawan Bareskrim Mabes Polri, khususnya Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim, berkenaan dengan dugaan judi online yang bermuatan video konten yang dipublikasi atau didistribusikan melalui media sosial atau media elektronik. Nah, video-video itu ada 15 video yang durasinya tidak lebih dari 1 menit. Yang mana video itu diperankan oleh 26 orang public figure. Salah satunya yang sudah terungkap di media itu adalah artis Wulan Guritno, yang minggu ini akan dipanggil, dimintai keterangan terkait dengan klarifikasi agar supaya peristiwa pidananya menjadi terang. Peristiwa pidana ini diduga terjadi rentang tahun 2017 hingga tahun 2023. Kemudian durasi video konten yang dibuat tidak lebih dari 1 menit. Uang jasa, imbalan jasa yang didapatkan oleh public figure tersebut minimal 10 juta rupiah dan bahkan ada yang lebih dari 100 juta rupiah. Kemudian terakhir, terkait dengan konten video yang dia sampaikan tersebut dengan modus game online. Maka dari itu tadi kita berdiskusi, memang nanti akan ahli yang akan menyampaikan ke penyidik terkait dengan BAP ahli, bahwa ada beda penafsiran terkait dengan game online dengan judi online. Sepengetahuan kita terkait dengan judi online, barang tentu seseorang bermain dalam suatu game online dan game online itu menjanjikan sebuah keuntungan atau gift atau hadiah. Maka dari itu bisa dikategorikan sebagai judi online. Nah, video-video yang kita sampaikan sebagai alat bukti, sebagian besar public figure itu menyampaikan bahwa mengajak seseorang atau orang lain untuk join menjadi member suatu aplikasi ataupun akun yang dibentuk berupa akun game dan menjanjikan sebuah keuntungan dengan kisaran keuntungan yang telah ditentukan dan juga mendapat sebuah hadiah. Maka apa yang disampaikan itu salah satu adalah bentuk dari modus judi online. Maka itu sudah clear, maka barang tentu nanti kawan-kawan penyidik akan memanggil ahli untuk dimintai keterangannya terkait dengan apa yang dimaksud judi online dan game online, begitu ya. Yang kita ketahui berdasarkan keterangan korban yang disampaikan ke kita itu melalui media sosial yaitu Instagram sama TikTok. Nah, hanya memang korban tidak berani membuat laporan polisi karena masih berpandangan apakah ini judi online, apakah game online. Ketika itu dinyatakan game online, maka korban memiliki hak untuk meminta dikembalikan kerugiannya dalam bentuk tindak pidana pencucian uang. Tapi ketika ini dikatakan adalah sebagai judi online, maka tidak dapat dikembalikan. Gitu ya. Tak hanya Wulan Guritno, namun kasus promosi judi online kini juga turut menyeret nama penyanyi dangdut berinisial ZG. Pelantun lagu berjudul Bang Jono itu pun masuk ke dalam jajaran aktris yang dilaporkan atas kasus promosi judi online di Mabes Polri kemarin. Adanya kabar ini pula sontak mencuatkan sebuah teka-teki terkait mengapa para publik figur bisa terpincut dengan tawaran yang sudah jelas mengandung unsur pidana. Maka dari itu, Toto Ruhanto selaku praktisi hukum pun memberikan pendapatnya mengenai hal tersebut.
Menurut pendapat saya bahwa artis ini sebetulnya bukan tidak tahu tentang judi online ini, tapi karena dengan bayaran yang sangat fantastis sehingga mereka ikut dan mau untuk sebagai bintang iklan ataupun ikut mempromosikan judi online ini. Terkait dengan hal tersebut, bahwa sekarang kan banyak artis yang sudah dilaporkan bahwa dia menyampaikan tidak tahu. Itu adalah alasan yang mengada-ngada gitu lah. Karena para artis tersebut sebelum dia melakukan pekerjaan sebagai bintang iklan itu pasti ada kontrak terlebih dahulu. Dia pasti tahu isi kontrak itu, iklannya apa, dia pasti tahu. Nah, mengenai para artis yang sudah dilaporkan tentang judi online ini ancamannya sangat berat, yaitu pasal 27 ayat 2, Junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang IT, yang mana ancamannya adalah 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Gitu, Mas. Ini sebetulnya bukan terjebak, karena sudah tahu lah pada waktu dia tanda tangan kontrak sebelumnya itu pasti kan ada kesepakatan, ada pembicaraan apa yang akan dia lakukan sebagai bintang iklan apa. Kalau umpamanya contohnya bintang iklan sabun kan itu sangat jelas, Mas. Sangat jelas, dan ini pun sama gitu loh. Apa bedanya dengan judi online ini dan untuk sebagai bintang iklan? Pasti kan tujuannya udah jelas lah di perjanjian kontraknya pun. Ya mungkin nanti penyidik yang akan lebih lanjut mendalami tentang kasus ini gitu loh. Mudah-mudahan penyidik bisa meminta kepada pihak-pihak perjanjiannya seperti apa gitu loh. Kalau isi perjanjiannya lengkap, jelas bahwa ya alasan para artis atau selebritis kita ini ya pasti mengada-ngada gitu loh. Jadi jelas di dalam pasal 27 ayat 2 itu jelas, di situ ada tentang perjudian online. Barang siapa yang mendistribusikan atau menyebarkan dapat diakses judi online itu ancamannya 6 tahun penjara. Itu jelas diatur dalam pasal 27 ayat 2. Kalau saya menanggapi tentang Mbak Wulan Guritno itu ya, itu kalau tidak salah kejadiannya tahun 2020. Dan sekarang dibuka kembali oleh penyidik Bareskrim Polri. Ini bukan berarti kasus ini dihentikan. Jadi ini karena mungkin pihak penyidik Bareskrim khususnya untuk mengumpulkan barang-barang bukti atau kekurangan-kekurangan yang harus dilengkapi. Sehingga sekarang sudah lengkap, kasus tersebut akan dibuka kembali. Yang mana apabila penyidik belum memberikan atau membuat SP3, maka penyidik punya hak untuk mengajukan kasus tersebut.